Kemudian Bintang Semangat Tentara Rohani Cilodong terletak di Jalan Jakarta Bogor, kilometer 37,7, Kampung Sidang Mukti, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Umat Konghucu di daerah Sidang Mukti dan sekitarnya sudah ada sejak lama, dan tempat beribadah bagi umat Konghucu di wilayah ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1962 yang didirikan oleh beberapa orang tokoh agama Konghucu pada saat itu. Namun Lintang yang terletak di area rumah Ikutan Cuano dan terletak di tepi jalan Jakarta Bogor tersebut pada sekitar tahun 1980-an tergusur oleh proyek Suket PLN, bangku-bangku, meja akar, peralatan ibadah dan kebaktian yang terpaksa dipindahkan ke ruangan Lintang berukuran kecil yang terletak di lantai 3 bangunan SMP Segap milik Yayasan Semangat Tentara Rohani, yang biasanya dipergunakan untuk membimbing putra-putrinya atau siswa-siswinya yang beragama Konghucu pada hari-hari sekolah di siang hari. Kebaktian dilaksanakan pada malam hari setiap tanggal 1 dan 15 penanggal Konghucu untuk umum, dan pada hari Minggu pagi bagi anak-anak sekolah minggu Konghucu. Jalan dan penerangan ke SMP Segap saat itu kurang memadai, terutama di malam hari, sehingga menyulitkan umat, terutama di musim penghujan, sehingga umat yang hadir dalam kebaktian semakin berkurang. Akhirnya pertengahan dasawarsa 1990-an kebaktian umum itu berhenti. Kebaktian anak-anak tetap berjalan karena kondisinya masih memungkinkan sebab diadakan pagi hari. Pada bulan Mei 2010, beberapa orang tokoh agama Konghucu mengajukan ide mengaktifkan kembali kebaktian umum di Lintang Sidang Mukti. Dan pada hari Minggu 13 Juni 2010 dimulailah mengaktifkan kembali kebaktian umum tersebut yang diadakan setelah kebaktian anak-anak. Sejak itu secara rutin diadakan kebaktian umum pada setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai. Seiring berjalannya waktu, jumlah umat yang hadir semakin banyak, rata-rata lebih dari 100 orang per kebaktian. Dan karena diadakan pada pagi hari, umat yang berusia lanjut 70-90 tahunan banyak yang kembali aktif mengikuti kebaktian, meski terpaksa harus naik ke lantai 3 melalui tangga. Ruang kebaktian itu sendiri hanya dapat menampung maksimum 40 orang saja. Maka setiap hari Minggu, sekat penutup ruang kelas yang berada di sebelah Lintang harus dibongkar pasang. Badan Pengurus Makin Semangat Tentara Rohani Cilodong yang dilantik secara resmi oleh pimpinan Matakin pada tanggal 15 Juli 2012 merasa prihatin dengan keadaan tersebut, sehingga mengajukan diri atau mengajukan izin kepada Yayasan Segap untuk dapat merelokasi tempat kebaktian tersebut ke lahan kosong milik yayasan. Pihak yayasan menyetujui dan mempersilahkan menggunakan lahan yang terletak di bagian selatan dari lahan atau tanah SMP Segap sebagai lokasi untuk mendirikan tempat ibadah tersebut. Maka kemudian dicarilah para dermawan dan donatur yang berkenan membantu dalam hal pendanaan serta pelaksanaan pembangunannya, mengingat yang makin hanya mempunyai dana beberapa juta saja, sehingga sangat jauh dan cukup untuk dapat membangun sebuah tempat ibadah yang memadai. Pembangunan Lintang yang baru tersebut dimulai dengan peletakan batu pertama pada tanggal 10 Maret 2013. Dengan kegigihan dan dedikasi yang besar dari para pemrakasa serta bantuan dari banyak pihak, setelah melewati berbagai kendala yang akhirnya dapat diselesaikan, pembangunan Lintang tersebut dapat diselesaikan dengan baik 8 bulan kemudian. Lintang yang baru berdiri tersebut diberi nama Lintang Semangat Tentara Rohani Cilodong dan diresmikan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013, ditandai dengan pengumpulan tambur, pemutihan kita dan penandatangan prasasti oleh Bapak Wali Kota Depok, Bapak Matakin, dan Ketua Dewan Rohaniwan Matakin. Demikian besar berkah karunia waktu yang dilimpahkan. Demikianlah sekilas riwayat atau sejarah berdirinya Lintang Semangat Tentara Rohani Cilodong, Kota Depok. Terima kasih. Waiter Tumtian. Himbauan pemerintah dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia untuk tetap diam berada di rumah jika memang tidak ada sesuatu yang sangat penting untuk dikerjakan di luar. Selamat berhimpun di kebaktian online pada hari ini, Minggu 3 Mei 2020.
Saya Melian, saya akan memandu jalannya kebaktian untuk Bapak Ibu Tocin sekalian. Baik Bapak Ibu Tocin yang terkasih, kita mulai kebaktian hari ini dengan bersama-sama menyanyikan kidung pujian Sang Secing, dilanjutkan dengan sembahyang dan doa, diiringi dengan kidung pujian Ya Tuhanku dan Wete Tungtien. Sembahyang dan doa akan dipimpin oleh Wense Chandra Kurniawan, didampingi oleh Josen Heri Setiadi dan Josen Yandri. Baiklah, Bapak Ibu Tocin yang terkasih, mari kita bersama-sama berdiri dan mengikuti kebaktian ini dengan penuh kesungguhan hati.
jalan-Mu yang suci. Terimalah sembah sujud kami. Dari tempat yang rendah ini, karena yakin akan firman-Mu yang suci, sebagai karunia hidup. Kehadiran Huang Tian Samti yang maha besar di tempat yang maha tinggi, cincai kehadapan yang mulia Ceseng Kungce sebagai penuntun dan penjara rohani umat manusia sepanjang masa, cincai kehadapan para seni yang di atas maupun yang di bawah, serta restu segenap leluhur yang kami hormati dan kasihi. Terimalah sembah sujud kami. Sanjay. Kehadiran Huang Tian Samti yang maha agung di tempat yang maha mulia, dalam tuntunan rohani Sengkungce, teladan dan penyertaan para seni serta restu para leluhur, cincai berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri dan menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Huang Tian Samti
yang telah memperkenankan kami untuk berhimpun bersama, menyatukan hati, bersembahyang, menaikkan doa untuk keselamatan bangsa dan negara serta dunia dalam menghadapi bencana global penyebaran virus corona. Tuhan yang Maha Agung, pada saat ini kami bersama menaikkan doa. Kiranya kebaktian yang kami laksanakan ini adalah dalam rahmat dan ridho Tien, boleh membentuk rohani kami, meneguhkan iman, setia pada firman Tien, hidup selaras dengan watak sejati menempuh jalan suci, dengan mengemilangkan kebajikan yang boleh memberikan berkah sentosa atas kehidupan yang kini dan selama-lamanya. Kami yakin hanya kebajikan Tuhan berkenan. Sungguh milik yang satu itu adalah kebajikan. Kami pun berdoa bagi saudara seiman kami yang pada saat ini tidak bisa melaksanakan kewajiban ibadah karena masalahnya masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kemampuan, yang sakit beroleh pemulihan kesehatan, yang mempunyai masalah tentunya Tuhan memberikan solusi yang terbaik, sehingga di dalam kesempatan lain bisa bersama kami berhimpun menunaikan kewajiban ibadah. Tuhan dengan sifat-Mu yang yen penglisen, kabulkanlah doa yang kami panjatkan pada kesempatan suci ini. Restuilah permohonan kami, sehingga kami terhindar dari bencana virus corona ini tentunya. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan dalam hati. Cincai, puji syukur kami naikkan kepada Tuhan Tien. Semoga jauhlah hati dari kelemahan, dari kerutu pada Tuhan Tien, dan sesal penyalahan kepada sesama. Dapat kami pun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Tuhan Tien senantiasa mendidik, membimbing, dan menyertai kehidupan ini. Maha besar Tien, alik semesta alam, Tien senantiasa melindungi kebajikan. Wang I Santi, Wei Tien Yu Te, Wang I Santi, Wei Tien Yu Te, Sancai, Pak Cheng Cheng Wei, Pak Cheng Cheng Wei, Cheng Xin Wang Tien, Cheng Xin Wang Tien, Cheng Jun Jie De, Cheng Jun Jie De, Cheng Li Ming Ming, Cheng Li Ming Ming, Cheng Zhe Wei Shen, Cheng Zhe Wei Shen, Cheng Yang Xiao Se, Cheng Yang Xiao Se, Cheng Xuan Mu Guo, Cheng Sun Mu Guo, Cheng Jin Jing Su, Cheng Jin Jin Su, Cheng Xin Da Dao, Cheng Xin Da Dao, San Zai. San Rai. Ti Cung, Tai Cung, San Cung. Quý tự tung kia. Baiklah Bapak Ibu Tojin yang terkasih, kini kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci yang akan disampaikan oleh Tojin Surya Citawarman. Kemudian langsung kita selingi dengan dua buah kidung pujian, arti hidup dan sinar pancaran.
Bapak, Ibu, para kecil yang kami muliakan, akan kami bawakan ayat suci pada kesempatan kebaktian streaming pada hari ini. Terimalah salam seiman dalam agama. Salam kebajikan, Wei Tung Tian saja. Marilah kita buka kitab sesuci kita pada bagian kitab ini atau sabda suci jilid ke-15 pada ayat kedua. Sabda suci 15 ayat 2. Di negeri Jan, rombongan Nabi Muja kehabisan bekal makanan, sehingga beberapa murid menderita sakit dan tidak dapat bangun. Jelu dengan kurang senang berkata, layakkah seorang cincin menderita semacam ini? Nabi bersabda, seorang cincin tahan dalam penderitaan, tapi seorang sioran atau rendah budi akan berbuat yang tidak keluar apabila menderita. Selanjutnya, dalam kitab Dani pada jilid keempat ayat yang kedua. Nabi bersabda, seorang yang tidak berberi cinta kasih tidak tahan lama di dalam penderitaan dan tidak tahan lama di dalam kesenangan. Seorang yang berberi cinta kasih merasakan sentosa di dalam cinta kasih, dan seorang yang bijaksana merasakan runtuh di dalam cinta kasih. Demikianlah ayat suci yang kami bawakan pada kebaktian ini pada hari ini. Terima kembali, salam kebajikan, Wei Tung Tian saja. Hari-hari berjalan, tahun-tahun telah lalu, membekas catatan hidup kita. Banyaklah yang sudah dilalui bersama, menggurat warna kenangan. Hari-hari berjalan, tahun-tahun telah lalu, memacu semangat hidup kita. Banyaklah yang sudah dilakukan bersama, hasilkan buah karya nyata. Tantangan hidup manusia di dunia, di hari esok menjelang, ada harapan dan juga kesempatan, harus diperjuangkan. Hari-hari berjalan, tahun-tahun telah lalu, adakah manfaat arti hidup? Ajaran agama memberikan bimbingan sebagai pedoman hidup kita. Tantangan hidup manusia di dunia, di hari esok menjelang, ada harapan dan juga kesempatan, harus diperjuangkan. Hari-hari berjalan, tahun-tahun telah lalu, adakah manfaat arti hidup?
pikiran, menyatu kalbu, siap menerima sinar pancaranmu. Semoga jauh kami dari rasa membangga. Biarlah ajaranmu singkirkan kelemahan di hadapanmu, kunci penuntunku. Kami bersimpuh, siap menerima sinar pancaranmu. Kecil yang terkasih, setelah mendengarkan pembacaan ayat suci, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama menyimak Ciamtau yang akan disampaikan oleh Tocin Dr. Andes UUM Segana Linggaraya SHMAG. Setelahnya kita lanjutkan dengan 2 buah kidung pujian, jangan lupakan Dia dan terpujilah namamu. Salam kebajikan, Wei Tetung Tian. Halo Tocin dan Toyu yang terkasih, bagaimana keadaan Anda? Saya harapkan Anda semua baik-baik saja. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas segala upaya Anda untuk mengikuti anjuran pemerintah agar selalu mencuci tangan, selalu menjaga kebersihan, dan juga selalu menjaga jarak dengan sesama Anda dan bekerja dari rumah yang memang memungkinkan. Sebetulnya apa yang Anda lakukan itu adalah satu sikap bakti Anda bukan hanya kepada negara, tetapi juga kepada orang tua Anda dan juga kepada leluhur Anda yang telah mewariskan tubuh kepada Anda. Karena tubuh adalah warisan ayah dan bunda yang wajib kita jaga. Dan merawat tubuh adalah awal dari laku bakti. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas segala upaya Anda untuk mengikuti itu semua, yang menandakan adalah Anda sebagai seorang anak yang berbakti dan sebagai warga negara yang baik. Pada saat ini kita sedang mengalami satu hal yang kadangkala membuat hati kita gundah gulana. Betapa tidak, kita sedang menghadapi satu persoalan yang tidak tahu kapan akan berakhir. Kita menghadapi sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Tetapi dengan sikap yang benar, dengan pikiran yang benar, dengan hati yang benar, maka kita akan memelihara asa kita. Kita tahu bahwa virus COVID-19 begitu sangat membuat kehidupan kita berubah total. Banyak dari kita kehilangan pekerjaan, banyak dari kita terpaksa mungkin dipotong penghasilan kita, gaji kita, atau mungkin kita tidak dapat lagi berusaha dengan baik. Penghasilan kita menurun dengan drastis, bahkan mungkin penghasilan kita menjadi nol. Hal-hal ini menyebabkan kita merasa bahwa apakah kehidupan ini akan berlangsung demikian seterusnya. Apakah kehidupan ini juga akan terus semakin buruk dari hari ke hari. Dan menyebabkan kita menghadapi pilihan. Apakah kita akan mampu bertahan ataukah kita akan menyerah dengan keadaan ini. Semua sebetulnya
diawali dengan bagaimana kita menjaga hati kita. Tadi sudah dibacakan mengenai ayat suci di dalam kitab Lun-i 15 ayat yang kedua. Bagaimana ketika itu Nabi Kungce dan murid-muridnya pada saat di negeri Chen kehabisan bekal makanan dan mereka kelaparan serta murid-muridnya banyak yang sakit. Celu yang memang agak temperamental, dia menyesalkan keadaan ini dan mengatakan bagaimana seorang cince bisa menghadapi keadaan ini. Kata Nabi, pada saat itu Nabi bersabda, seorang cince itu tahan di dalam penderitaan. Seorang syauren itu kadangkala, seringkali bahkan berbuat yang tidak karuan pada saat dia menderita. Tocin, umat Konghucu di seluruh Indonesia. Kalau kita membayangkan pada saat itu, ketika Nabi hidup, beliau berkeliling sebagai seorang mutuo, sebagai seorang genta rohani yang diutus Tien untuk mengembalikan manusia ke dalam Tao atau ke dalam jalan suci. Beliau selama 13 tahun berkeliling negeri. Banyak hambatan-hambatan, banyak hal-hal yang di luar pemikiran kita mungkin pada hari ini yang dapat kita lalui dengan baik mungkin kalau kita tidak mempunyai keteguhan iman. Karena Nabi pada waktu itu menghadapi satu masa di mana terjadi satu peperangan di antara 7 negara yang terus-menerus selama berabad-abad. Jadi pada waktu itu keadaan juga mirip seperti sekarang. Kita menghadapi peperangan, hanya bedanya adalah pada saat ini kita menghadapi peperangan dengan yang namanya virus yang tidak dapat kita lihat. Tetapi kondisi masyarakatnya mirip. Bahkan saya kira mereka merasakan itu selama ratusan tahun. Artinya keadaan yang tidak pasti terjadi secara terus-menerus. Banyak sekali bencana yang terjadi. Banyak sekali ketakutan-ketakutan. Banyak sekali penderitaan. Banyak sekali ketidakpastian di dalam kondisi ketika itu. Tapi seperti yang tadi Nabi Kungce sabdakan, sebagai seorang cince, sebetulnya kita harusnya tahan di dalam penderitaan. Tapi kalau kita sebagai seorang syauren, kita berbuat yang tidak karuan di dalam menghadapi kondisi ini. Kita merasakan hal itu sekarang. Kita merasakan bahwa kita berada di dalam ketidakpastian kondisi yang kita hadapi di masa yang akan datang. Kapan kondisi ini akan berakhir? Tapi Tocin, tadi saya katakan di awal dari uraian agama ini bahwa Tocin telah melakukan sesuatu yang benar pada saat Tocin mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, dan tanpa sadar Tocin sebetulnya telah melakukan sikap bakti yang benar di dalam menjaga tubuh dan merawat tubuh yang telah diwariskan oleh kedua orang tua kita. Merawat tubuh adalah awal dari laku bakti. Jadi Tocin artinya, Tocin telah berada di dalam Tao, di dalam jalan suci yang telah disabdakan oleh Nabi Kungce dan telah difirmankan oleh Tien kepada kita untuk menapaki Tao. Karena yang namanya bakti itu adalah pokok cinta kasih, atau berbakti adalah pokok kebajikan. Sehingga kalau kita melakukan itu terus-menerus dengan penuh kesadaran, sebetulnya semua hal yang kita hadapi sekarang ini, virus-virus yang selama ini mengancam kita, akan berlalu. Kita tahu sebetulnya kita hanya membutuhkan waktu untuk berdisiplin selama lebih kurang 2-3 minggu sehingga virus itu dapat pergi. Virus itu dapat berlalu dari hadapan kita. Dan semua bencana, semua kesakitan, semua penderitaan akan dapat kita lalui. Nah, sekarang Tocin, bagaimana sikap kita di dalam menghadapi situasi ini? Apakah kita akan senantiasa berkeluh gerutu? Apakah kita akan senantiasa
sesal penyalahan? Ataukah kita justru menata hati kita untuk senantiasa menjaga hati kita berada di dalam tengah tepat? Menjaga hati kita sehingga kita dapat berpikir benar dan bertindak benar. Karena itu merupakan satu modal, Toci. Pada saat kita terpengaruh dengan kondisi yang demikian tidak pasti, demikian menjadikan kita galau, gundah gulana, kondisi yang menjadikan kita mungkin tidak bisa bergerak bebas karena kita harus melakukan physical distancing dan berdiam diri di rumah. Tapi sebetulnya, Toci, kondisi inilah yang akan merecovery kehidupan kita. Mungkin selama ini kita hidup senantiasa sibuk di dalam pekerjaan kita, di dalam karir kita, dan kita melupakan keluarga kita. Mungkin selama ini kita hanya berfokus terhadap materi. Mungkin pada saat ini justru kita bisa mulai mendekatkan diri kita dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan Tuhan kita. Hanya memang perlu dilakukan adalah apa? Yaitu mengubah kebiasaan kita. Kita sekarang punya waktu yang banyak, walaupun dengan kondisi yang mungkin tadi saya katakan tidak ideal, karena mungkin kita harus mulai menata kembali keuangan kita. Tapi kita mempunyai waktu yang banyak di rumah bersama keluarga kita. Maka waktu itu kita bisa gunakan. Apakah untuk sekali lagi berkeluh gerutu, menyesali dengan segala yang terjadi, atau kita merasakan bahwa aduh gimana ya masa depan yang akan kita lalui? Apakah kita bisa bertahan dengan kondisi ini? Apakah kita akan cukup uang kita di dalam menghadapi persoalan-persoalan ini? Bagaimana dengan keadaan kami karena kami sudah di PHK misalnya? Atau bagaimana keadaan keluarga saya? Apakah mereka bisa makan atau tidak? Ataukah kita justru mengubah cara berpikir kita? Bahwa setiap yang namanya krisis itu di samping merupakan bahaya, juga merupakan satu peluang bagi kita. Peluang untuk kita memperbaiki diri kita, peluang mungkin untuk kita justru mengubah arah hidup kita. Dari yang selama ini hanya mementingkan hal-hal yang sebetulnya tidak penting. Mulai mementingkan hal yang memang seharusnya kita lakukan sebagai manusia. Mengse mengatakan bahwa carilah dan kau akan mendapatkannya. Sia-siakanlah dan kau akan kehilangan. Carilah itu ke dalam diri. Dan itulah hal yang berfaedah. Carilah dengan jalan suci dan mengenai hasilnya berserah diri kepada firman. Itulah mencari yang tidak terlalu berfaedah. Dan carilah itu keluar diri. Jadi Tocin, sebetulnya pilihan ada di tangan Anda. Apakah kita akan menjadikan kondisi yang seperti ini menjadi satu hal yang lebih baik di masa yang akan datang? Ataukah kita akan menjadikan kondisi itu menjadikan kita menjadi orang yang lebih buruk, yang senantiasa berkeluh gerutu, senantiasa menyalahkan, senantiasa berpikir negatif? Ataukah kita justru melihat bahwa kondisi ini justru adalah satu kondisi yang mungkin tidak bisa kita dapatkan lagi di masa yang akan datang, yang akan mengubah perspektif kita untuk memikirkan sesuatu yang adalah karunia Tuhan, yang menyebabkan kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, kita bisa berdiam diri di rumah ini, dan juga kita merasakan bahwa inilah kesempatan yang baik misalnya untuk banyak membaca buku, atau banyak mendengarkan audio-audio atau audio-visual yang akan mengubah kita, cara berpikir kita menjadi cara berpikir yang negatif. Tocin yang terkasih, sebetulnya kita tidak perlu khawatir. Kita akan mendapat ujian dari Tuhan, tidak akan melebihi dengan apa ya kemampuan kita. Dan kita sebagai seorang umat Konghucu meyakini bahwa Tuhan atau Tuhan akan senantiasa menyertai kita di dalam kita menjalankan kehidupan ini. Sehingga kita akan menjadi manusia yang lebih baik, akan menjadi manusia
yang menjalankan fitrah kemanusiaan kita. Tapi itu semua dimulai dari menjaga hati kita. Pada saat hati kita tepat, maka kita akan menjaga asa kita bahwa kehidupan di masa yang akan datang akan semakin baik dan semakin baik lagi. Apapun kondisinya saat ini kita hadapi. Pada saat kita menjaga hati kita, maka kita akan menjadikan diri kita orang yang semakin baik dari hari ke hari. Oleh karena itu, Tocin, jangan putus harapan. Marilah kita bersama-sama menata hati kita. Mulai kita banyak membaca, mulai kita banyak mungkin melakukan sembahyang, mungkin kita juga melakukan cingco, menelusuri kedalaman batin kita, menemukan cahaya Tuhan yang ada di dalam hati kita. Dengan demikian, kita akan merasakan bahwa kehidupan ini terlalu berharga untuk kita sesali. Bahwa kehidupan ini terlalu pendek untuk selalu menyebabkan kita berkeluh gerutu. Bahwa kehidupan kita ini sebetulnya adalah penuh keberkahan. Karena kita meyakini bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Oke, Tocin? Saya yakin Tocin sekalian adalah umat Konghucu yang cince, yang tidak akan melakukan hal yang tidak karuan pada saat keadaan ini. Tetapi seorang umat Konghucu yang cince, yang penuh cinta kasih, yang melihat bahwa cinta kasih itu merupakan berkah sentosa bagi kehidupan kita. Wei Te Tung Dia. Bila hati gelisah, hidup rasa derita, maka tak merasakan tidur, tak bisa nyenyak. Jangan lupakan Dia yang selalu membimbingmu. Dia akan menolong dikala kita susah. Bila hati gelisah, hidup rasa derita, maka tak merasakan tidur, tak bisa nyenyak. Jangan lupakan Dia yang selalu membimbingmu. Dia akan menolong dikala kita susah. Terpujilah namamu, punca nabiku mulia. Sabda suci sudah kau tabur di hati segenap umat. Di mana
Bapak Ibu tercinta terkasih, kini kita dengarkan warta-warta kebaktian yang akan disampaikan oleh Siese Budi Santoso Tanwibowo, Ketua Umum Dewan Rohaniwan Pengurus Pusat Matakin. Salam kebangsaan Indonesia. Weite Tung Tien. Saudara-saudaraku umat Konghucu dimanapun berada, para pimpinan Matakin provinsi, kabupaten, kota, maupun pimpinan-pimpinan Makin, beserta Pakin, Perkin, dan seluruh keluarga besar umat Konghucu yang saya kasihi. Izinkan saya atas nama pribadi dan atas nama Matakin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada para Taucin semua yang telah mentaati untuk tetap tinggal di rumah, mengurangi kegiatan-kegiatan yang kurang penting atau mengumpulkan banyak orang. Kita telah lalui dengan baik berbagai upacara besar dengan tetap di rumah, diantaranya cengbeng. Kita juga terbiasa sekarang melakukan kebaktian dari rumah, dan kita tidak pernah tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir. Maka para Taucin, teruskanlah kegiatan kita dari rumah masing-masing tanpa mengurangi kekusukan. Dan seperti anjuran ajakan saya sebelumnya, tolong dana kebajikan yang biasa kita sumbangkan setiap kebaktian, setiap event besar, sekarang kita alihkan untuk kegiatan kepedulian kepada sesama, terutama di lingkungan kita masing-masing. Entah berupa bakti sosial, apakah sembako, atau apapun demi untuk kebersamaan kita sebagai sesama manusia dan sebagai sesama bangsa Indonesia. Bila diri sendiri ingin tegak, bantulah orang lain tegak. Bila diri sendiri ingin selamat, bantulah orang lain selamat. Dan jangan lupa para rohaniwan yang selama ini telah berjuang dan juga memberikan petuah-petuah nasihat-nasihat bijak untuk kita. Mereka juga butuh santunan. Untuk itu dana kebajikan untuk para rohaniwan tetap bisa dilaksanakan dan jangan berkurang nilainya. Perhatian tetap harus ada meskipun dalam situasi yang serba khusus seperti sekarang. Sekali lagi, terima kasih dan mudah-mudahan kita semua dapat melalui COVID-19 yang sangat membahayakan ini dengan secepat-cepatnya. Terima kasih. Wang Yi Sangti, Wei Tian Yu De Sancai. Bapak Ibu Taucin yang terkasih, usai sudah kebaktian kita pada hari ini, saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali di kebaktian online yang akan datang. Semoga kiranya Tien senantiasa merahmati kita semua. Baiklah, kami mohonkan untuk kita semua berdiri kembali. Kita mengikuti doa penutup yang didahului dengan kidung pujian, Damai di Dunia. Akhir kata, terimalah kembali salam peneguhan iman dalam agama Konghucu, hanya dalam kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tung Tien, Sancai. Berdiri kita semua di dalam sikap partai,
puji dan syukur kami naikkan ke Tuhan Sangti yang Maha Agung. Usai sudah ibadah suci yang kami tunaikan pada saat ini, semoga firman Tuhan yang telah kami terima boleh berguna dan bermanfaat dalam kehidupan kami, baik kini dan selama-lamanya. Dikuatkanlah iman kami selalu di dalam melaksanakan ajaran Nabi, hidup di dalam cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan ini. Maha besar Tuhan Khalik semesta alam, Tuhan senantiasa melindungi kebajikan, Wangi Sangti, Wei Tian Yu Te, Wangi Sangti, Wei Tian Yu Te, Sancai. Sancai. Terimalah ya Tuhanku sembah syukur ku benar karena ku sudah dengar firman-Mu diberitakan. Biarlah firman Tuhan sertaku sampai selama-lamanya. Terimalah ya Nabi-Ku, terima kasih-Ku benar karena ku sudah dengar sabda-Mu diberitakan. Biarlah firman Tuhan sertaku sampai selama-lamanya. Jigong, Jai Jigong, San Jigong. Với Tung Tiền